Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Agustin, mahasiswi dari STKIP Al-Ma'sum Langkat, Prodi Pendidikan Teknik Informatika semester 4 kelas D. Di video ini saya akan menguji suatu data menggunakan aplikasi SPSS mata kuliah dari statistika. Sebagai contoh data penelitian, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara supervisi akademik X1 dan kompensasi X2 terhadap kinerja guru atau Y di SMK A dari hasil pengumpulan data melalui kuesioner diperoleh data sebagai berikut. Kemudian dari data tersebut saya akan menguji uji kualitas data, validitas, dan reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji hipotesis, uji parsial atau uji statistik T, dan uji simultan atau uji statistik F. Baiklah, sebelum menggunakan aplikasi SPSS, data tersebut harus kita input terlebih dahulu menggunakan Excel. Nah, di data ini saya sudah membagi antara data X11, X12, X13, dan seterusnya. Kemudian ini ada jumlah dari data tersebut. Beginilah tampilan dari aplikasi SPSS. Sebelumnya kita masuk ke variabel, kemudian kita copy data dari Excel. Nah, dan ini sudah saya copy. Kemudian desimal ini kita ubah menjadi desimal 0. Kemudian untuk name kita ubah sesuai dengan data yang ada di Excel. Kemudian kita akan menguji data dengan uji validitas dan reliabilitas. Nah, tujuan dari uji validitas untuk mengetahui data tersebut valid atau tidak untuk dijadikan instrumen dalam penelitian kita. Dan di sini langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita klik analyze, kemudian klik correlate, kemudian klik bivariates. Saya ulangin, klik analyze, kemudian klik correlate, dan klik bivariates. Kemudian data ini kita pindahkan ke dalam kotak variabel. Kita pindahkan terlebih dahulu ke dalam kotak variabel. Nah, setelah itu version juga sudah kita centang, dan ini sudah to valid. Kemudian centang flag significant correlation, option, kemudian continue, dan klik OK. Dan ini adalah hasil dari data X1. Kemudian kita pindahkan ke Word untuk mempermudah kita melihat hasil dari data tersebut. Kita copy terlebih dahulu.
Dan ini tampilan dari hasil validitas X1. Untuk melihat data valid atau tidak valid, yaitu kita lihat jumlahnya. Di sini ada 844 dibaca menjadi 0,844, 0,838, 0,761, 0,90, 0,847, 0,630. Dan untuk mengetahui valid atau tidaknya, kita lihat dari airtable. Karena dikatakan jika nilai hitung lebih besar dari R dinyatakan valid, dan sebaliknya jika nilai hitung lebih kecil dari nilai airtable maka tidak valid. Untuk mengetahui airtable, kita bisa mendownload melalui Google seperti ini. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu. Bisa kita lihat sampel nilai tabel kita ada 30. Untuk mengetahuinya yaitu nilai N dikurang 2. Sampel kita tadi ada 30, berarti dari sampel 30 dikurang 2. Berarti kita berhenti di 28. Tingkat signifikan uji adalah 0,05. Nilai R dikatakan valid jika nilai hitung lebih besar dari 0,05. Kita lihat sampel kita, berarti data tersebut harus lebih besar dari 0,36. Kemudian kita lihat ke data kita. Nah, di sini data X kita ada 0,844. Sedangkan di airtable yang sudah disignifikan yaitu 0,36. Jadi data kita harus lebih besar dari 0,36. Maka dari data kita ini hasilnya valid dikarenakan 0,844. Kemudian untuk data X2 dan Y menggunakan cara yang sama seperti variabel X1. Nah, di sini saya sudah uji, kemudian inilah tampilan dari X2. Sudah saya pindahkan ke Word juga. Kemudian kita lihat kembali airtable X2 yaitu jika nilai kurang dari 0,36. Nah, kita lihat hasil uji validitas dari variabel X2. Di data X21 ini dia kurang dari 0,36. Berarti data untuk X21 tidak valid. Kita lihat ke X2, ini valid 0,43, 0,65, 0,5, kemudian 0, kemudian 0,52,
semuanya valid, berarti untuk sampel variabel X21 dia tidak valid karena kurang dari 0,36, dia hanya bernilai 0,25. Kemudian kita lihat variabel Y. Caranya sama seperti tadi, yaitu klik analyze, correlate, bivariate, dan kemudian kita masukkan data Y ini ke dalam kotak terlebih dahulu. Sebentar, saya hapus terlebih dahulu data yang pertama tadi, kemudian kita ganti dengan data Y. Masih seperti tadi, first sound, kemudian to tilde, centang flag signifikan, kemudian absent, continue, dan klik OK. Kemudian ini tampilan hasil dari variabel Y. Nah, kita copy dulu ke Word agar lebih mudah untuk melihat hasilnya. Untuk uji validitas variabel Y, dikatakan jika nilai hitung lebih besar dari 0,36. Jika nilai hitungnya lebih besar dari 0,36, maka dikatakan valid. Dan kita lihat untuk hasil variabel Y dikatakan valid. Bisa kita lihat hasilnya.
Nah, berarti untuk nilai variabel Y1 dikatakan valid semua. Sudah selesailah uji validitas dari variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Saya ulangi, hasil dari pengamatan pada R-tabel didapatkan nilai dari sampel N sama dengan 30 sampel. Yaitu dimana jika nilai hitung lebih besar dari nilai R dikatakan valid, dan sebaliknya jika nilai hitung lebih kecil dari nilai R maka dikatakan tidak valid. Merujuk pada hasil dari uji validitas dihasilkan bahwa variabel X1 semuanya valid dan untuk variabel X2 valid kecuali di sampel X21 tidak valid, dan untuk variabel Y semuanya valid. Baiklah, sekarang kita menguji reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas hampir sama seperti kita menguji validitas. Nah, untuk menguji reliabilitas, kita klik Analyze, kemudian kita klik menu Scale, kemudian Reliability Analyze. Saya ulangi lagi, kita klik Analyze, menu Scale, kemudian Reliability Analyze. Nah, untuk menguji reliability hanya item X1 tanpa item hasil. Jadi yang kita pinta itu hanya ini. Oke, kemudian kita pindahkan terlebih dahulu item X1 ke dalam kotak terlebih dahulu. Kemudian kita centang scale if item, continue, dan klik OK. Nah, ini tampilan dari hasil reliability statistik. Hasilnya yaitu 0,84. Kita pindahkan terlebih dahulu ke Word agar lebih mudah untuk melihat hasilnya. Kemudian untuk variabel X2 masih sama seperti cara variabel X1. Kita hapus terlebih dahulu, kemudian klik Analyze, Scale, Reliability Analyze. Kemudian kita pindahkan terlebih dahulu data nilai X2.
kita pindahkan terlebih dahulu X2 sampai 9. Nah, ini hasilnya. Untuk hasilnya yaitu 0,79. Kita copy terlebih dahulu ke dalam Word. Kita pindahkan terlebih dahulu untuk mempermudah melihat hasil. Setelah itu, kita ke variabel Y. Untuk mencari variabel Y juga menggunakan cara yang sama dengan X1 dan X2. Yaitu caranya klik Analyze, Scale, Reliability Analyze. Kemudian kita pindahkan datanya ke dalam kotak. Kita pindahkan terlebih dahulu data Y. Dari Y1, Y2, Y3, dan seterusnya sampai Y13. Kemudian statistik masih dengan cara yang sama, alpha, jangan lupa continue, kemudian klik OK. Dan ini tampilan hasil dari variabel Y yaitu 0,87. Kita copy lagi ke Word terlebih dahulu untuk mempermudah kita melihat hasil dari variabel Y. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa dari hasil uji reliabilitas didapatkan semua dari nilai variabel X1, X2, dan Y semuanya menghasilkan alpha Cronbach. Nilai di atas lebih besar dari 0,6, sehingga instrumen dalam penelitian ini tergolong reliable. Untuk X1-nya tadi ada untuk variabel Y-nya ada 0,87, variabel X2 ada 0,79, dan variabel X1 ada 0,84. Inilah uji dari validitas dan reliabilitas.